terus kayak gini. Kayak capek banget tau. Capek kenapa? Capek banget. Kayak ada aja gitu di dunia ini. Aku nggak tahu ya, kok capek ini jadi perempuannya. Maksudnya apa-apa perempuan nggak sih? Atau enggak? Atau ternyata enggak? Atau perasaanku aja? Tapi aku ngerasa selelah itu tahu. Pak Sapam pernah nggak selelah aku? Lihat nih kantong mataku. Pernah. Oh berarti mungkin ini namanya hidup ya? Tapi apa cowok selelah cewek? Enggak tahu. Apa cewek juga merasakan kelelahan cowok? Kalau gatel hidungku. Tapi emang bener ya rasanya kayak capek banget. Kayak kok kerjaan tuh Nina yang cewek suruh. Yang cewek suruh? Kayak sebenarnya itu tuh kayak kerjaan simpel gitu loh. Kayak semua bisa ngelakuin ya, tapi kenapa tuh dia aja suruh cewek-ceweknya kayak apa sih sebenarnya? Ya kan niatnya nggak ngelawan. Lagi ngapain ini? Boleh, silakan duduk, iya. silakan duduk, Oke. silakan duduk. Boleh, silakan duduk. Kayaknya aku mau berdiri aja masih rasa lelah ya. Kenapa sih ngebahas apa? Ini lagi curhat. Tapi Ini maunya dari mana nih? Kita kenalan dulu. Bener-bener. ya, datang oke. aja. Siapa? Ya, saya Dani dari Bali Sruti. Dani, Mbak Dani. Andani. Andani, Mbak Andani. Nih, oh. Mbak Dani dari Bali Sruti. Saya Tirta dari Bali Sruti. Dari Bali Sruti Iya. juga. Aduh, nih Tiba-tiba kita nanya-nanya nih kita nih lagi curhat gitu. Tapi kenapa ya perempuan suka banget curhat ya? Gitu ya. Tapi Ini bentar. mumpung dari Bali Sruti kan, biasa ngomong soal perempuan juga, Pak. perempuan kan. Ya. sih. Kakak-kakak ini suka curhat juga ya? Kita jadi speechless ya. Kalau gitu. Tapi bentar, kok tadi yang cowok diem aja ya kalau dicurhatin sama cewek nggak sih? Nggak tahu ya. Soalnya prinsip laki-laki ketika perempuan curhat harus iya saja. Kalau melawan akan dibentak sama wanitanya. Iya, soalnya kan prinsipnya cuma perlu didengar ya nggak sih cewek? Pengen didengar. Gitu ya? Iya ya. Iya bener. Tapi kenapa emang bener ya kalau perempuan tuh lebih suka curhat ya daripada laki-laki ya? Mbak Andani sama Mbak Tirta. Mbak Tirta, oke. Air. Ya. Ya. Gampang ya ingatnya ya. Oh gimana? Mbak Andani dulu nih ya, boleh Mbak Andani Oke. dulu. Sebenarnya kalau curhat itu cewek cowok sama aja sih. Cuman kan kontennya apa nih? Tapi sebenarnya penasaran juga sih. Sebenarnya kalau cowok tuh curhat ngapain aja sih? Ya, Bahas apa sih? kita velocity. Nggak mungkin. Enggak sih kalau cewek mungkin karena kayak pernah baca cewek itu harus mengeluarkan berapa ribu kata gitu dalam Oh, sehari. dalam satu hari ya. Kalau belum penuh segitu kayaknya masih bingung. Ya, kayak tangkinya masih penuh. Iya, betul. Gitu. Tapi pada dasarnya cewek cowok sama aja sih. Sama aja ya. Cuman Jadi- beda kontennya nggak sih Tirta? Mungkin kalau menurut aku ya, jadi kalau misalnya cewek itu kan memang familiar untuk bercerita gitu. Jadi mereka gampang mengutarakan sesuatu, tapi tidak semua juga. Jadi ada juga cowok yang suka ngobrol, suka curcol, ya kan? Tapi jadi kita nggak bisa mengatakan kalau cewek aja nih suka curhat, yang cowok juga ada yang suka curhat. Jadi budaya kita mungkin yang menganggap cewek itu lebih suka sharing gitu. Stereotype kali ya, ya, jadinya stereotype ya. cewek itu suka curhat, kalau cowok diem gitu, memendam. suka dicurhatin. Dan pria tidak bercerita. Oh iya. Oh tiba-tiba Tiba-tiba nyangkul. nggak tiba-tiba mukul orang. Enggak dong, enggak boleh. nggak boleh ya. Kalau ada maling dipukul. Ya gitu. Berarti kalau misalnya ini kaitannya sama curhat, cewek, cowok. Tapi ada juga lebih dari itu kan ya, maksudnya kayak ekstrovert, introvert itu termasuk juga ngaruh nggak sih? Iya ya, sebenarnya kan buat orang sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi ya, walaupun dia introvert, tapi kalau ketemu yang sefrekuensi, itu pasti bakalan bawel pada tempatnya. Gitu. Tapi kalau emang nggak match energinya, kayak nggak oke buat cerita sama orang ini, kayak siapapun tiba-tiba menjadi introvert ya. Jadi kalau introvert extrovert kayaknya tergantung siapa lawan bicaranya dan energi yang
dibawa sama lawan bicara gitu Gantung sih. situasinya mungkin juga ya. Situasi. Gitu. Oke. Soalnya kan kenapa sih perempuan suka cerita, cowok enggak gitu? Mungkin karena dianggapnya kayak kelemahan nggak sih? Lebih lemah gitu loh. Kayak, Iya, jadi oh dia pasti cuma curhat nih sekarang. Iya. Dia bisa, nih mukaku udah capek-capek, terus nyamperin Pak Satpam. Pak Satpam, kamu pasti mau curhat. Gitu nggak dalam pikiran Pak Satpam? bisa jadi ya. Oh, berarti ada kemungkinan nih. Iya, ada Gimana sih, Kak? Apakah itu memang sebuah kelemahan apa? Perasaan kita manusia Iya, kan? ataupun juga sebenarnya laki-laki juga balik lagi stereotype. Apakah laki-laki nganggap itu juga kalau laki-laki bercerita lemah nih? Iya benar juga ya, dua sisinya ya. Gimana Tir? Ya benar, jadi stereotype lah. Jadi membenarkan benar. Jadi ya sebenarnya kan kita bukan indikator lemah ya kalau misalnya curhat itu. Kalau curhatnya bermutu atau mungkin memang si laki-laki ini perlu untuk sharing, untuk mencurahkan perasaannya kan ya nggak masalah juga. Ini bukan berarti lemah ya, berarti dia orangnya terbuka. Berarti orangnya itu gampang untuk menyampaikan isi hatinya gitu, bukan berarti dia lemah gitu. Oke. Kecuali kalau dipukul, gitu. Lemah kamu. Nggak juga ya, orang mukul sakit itu bukan lemah, harus sakit dipukul. Cuma digini aja. Canda ya. Ih, nggak apa-apa lah ya. Serius juga nggak apa-apa. Berarti kalau curhatnya bukan berarti tanda orang itu lemah ya. Mungkin Iya, dia tipe-tipe yang memang sukanya terbuka gitu ya. Kadang-kadang buka baju, kadang-kadang buka pintu. Kalau mau mandi buka baju, masa pakai baju-bajunya? Kayaknya buka-bukaan di sini. Enggak dong. takut. Buka pintu, buka kamar gitu kan ya. Iya. Ini seru banget ya buka-bukaan. Ya, tapi gini juga nggak sih? Kan kadang kalau misalnya sekarang nih apalagi ya belakangan ya, kalau update di platform online, termasuk di rri.co.id nih, Oh, bunuh diri terjadi. Itu kan lagi banyak ya. Iya. Terus katanya ada tuh pemadam kebakaran yang berhasil ngajak nongkrong, ngopi, ngopi. curhat, nggak jadi bunuh diri. Iya, iya. Nah, itu tuh berarti kan curhat ini adalah kekuatan juga ya? Iya. Kebutuhan juga ya berarti kan. Oh gitu Kayak ya? gimana sih? Maksudnya menjadikan Mungkin bisa curhat dijelasin itu, nggak sih efek-efek dari curhat itu? Kenapa sih bisa seefektif itu untuk powerful banget mempengaruhi gitu ya. orang gitu ya? Apakah Oke. sebenarnya dengan mencurahkan hati ini menjadi salah satu bagian alternatif dalam kehidupan gitu ya? Iya. Biar kita tuh bisa memiliki stress release yang pas gitu ya? Kok tiba-tiba aku jadi filosofis gini? Oke, jadi iya ya. Sekarang kalau kita lihat beritanya kan di Bali ya, tinggi banget. Maksudnya baru aja kemarin ada berita bunuh diri, sekarang ada Iya, berita betul. lagi dan ini sebenarnya juga catatan tersendiri untuk masyarakat Bali. Ada apa dengan Bali? Iya. Kok sampai bunuh diri bertubi-tubi? Tapi kalau kita lihat di kolom komentar itu kan, makanya kalau ada teman curhat itu didengerin, jangan langsung dijudge. Kamu lemah, payah segitu aja udah lemah. Segitu aja langsung. Pakai curhat. bandingin lagi ya. Wah, Iya. kamu baru segitu aku. Saling adu nasib ya. Iya, asik kan? Aku kayak gini gitu. Kamu baru utang 100.000, aku 200 gitu. Cuma beda 100 ya, jadi kalau kita lihat sendiri sebenarnya ya benar banget, curhat itu adalah kebutuhan. Dan tanpa kita sebenarnya ya kita nggak perlu menjustifikasi siapapun yang curhat, karena itu adalah bagian dari kebutuhan. Keluarkan stereotip tentang kelemahan atau menganggap bahwa orang itu payah banget segitu aja nggak bisa menghadapi dunia gitu. Tapi emang pada dasarnya setiap orang perlu curhat, mengeluarkan isi hatinya, baik melalui teman, atau ada juga yang curhatnya nulis kan gitu. Jadi bukan kelemahan, itu cuma stereotip aja sih kalau menurut saya. Oke, tapi sebenarnya kalau curhat yang baik tuh saat kapan sih, Kak? Kalau aku sih saat aku butuh. Oh gitu. Iya benar. Curhat. Iya butuhnya tuh pas kayak gimana kita baru ngerasa sebenarnya kita butuh curhat gitu. Kadang kan kita bingung ya. Sebenarnya kita butuh curhat apa enggak sih? Bener ya, kayak alarmnya ya. Iya. Aku perlu tempat curhat, aku perlu tempat curhat kayak gitu ya. Atau hanya sekedar kita ingin cerita aja udah, ya udah itu baru kita butuh. Atau sebenarnya kita butuh secara tidak sadar sebenarnya butuh tapi kita nggak sadar kayak gitu. Oke. Siapa nih? Ya boleh. Nih. Siapa Iya, iya, juga iya. boleh. Nanti tak ketisin. Oh iya. Jadi kalau mungkin menurut aku ya kan ada orang dengan kebutuhan-kebutuhannya masing-masing dan mungkin permasalahannya masing-masing ya. Jadi curhat itu kita juga harus lihat
orang yang dicurhati, kan? Betul. Nggak bisa sembarangan curhat sama tetangga nanti disebarin gitu misalnya, jadi aib. Ember kali buat tetangga ya. Siapa tuh tetangga? Nah kalau misalnya memang berat ini bebannya yang dirasakan, kan kita bisa curhat pada psikolog gitu, orang yang memang benar punya ilmunya nih untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik gitu. Jadi curhatnya tidak cuma sekedar curhat, jadi curhatnya menemukan solusi gitu. Mungkin seharusnya seperti itu kan, kalau misalnya nih curhat-curhat aja terus ternyata temannya ember atau ternyata malah jadi disesatkan, oh ya kamu berat sekali masalahmu, udah kamu mati aja. Nah, kan bahaya. Apalagi makanya kalau nyari teman tuh jangan ember, coba baskom. Iya, kan beda cerita ya. Aku sih ini gayung lope pink. Kenapa aku jadi itu di rumah? Oh gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja. Manis kayak aku baik-baik aja kayak itu ya. Tapi nggak jadi gayung lope pink kan? Apa tuh? Ya lagi. Ngerempet dikit aja. Tapi gitu ya, kalau misalnya orang-orang tuh kan, ya kalau tadi introvert ekstrovert ya tergantung lagi. Terus kalau perempuan lagi sebenarnya ya sama aja. Cuman kalau misalnya memang orang itu adalah tipikal yang tertutup banget, gimana sih caranya dia untuk bisa melepaskan itu, melepaskan apa? Tadi apa sih bahasanya? Isi hati. Ada lagi bahasanya? Stress release. Itu. Ribet kayaknya nih. Makanya aku mikir rilis kan, rilis cerita soalnya maklum kerjaannya terlalu maaf ya. Nah, gimana? Karena curhat kan ya. Iya. Karena perasaan kemarin baru dapat THR. Lanjut Lanjut. Kita nih kayak penonton ya. Kita dengarkan mereka aja yuk. Jadi gimana sih cara curhat yang tepat ya? Sebenarnya senyamannya orangnya aja sih, kayak gimana maunya. Karena kadang kan kayak tadi nih, ternyata lawan bicaranya itu adalah tidak teman curhat yang tepat. Malahan spread the rumor, spread the gossip, itu satu desa tahu tiba-tiba. Oh, itu pakai kul-kul biasa. Nyambung sama yang tadi. Iya. Tahu Oke, kita kan udah di brief nih kan. Jadi, tapi emang ada banyak tipe sih kalau mau yang tipe dewasa atau kanak-kanak gitu. Karena kan kalau mau ngasih saran nih ya, kalau saya pribadi ngasih saran, kalau mau curhat itu mending dinginkan dulu isi kepala. Pakai es Gitu batu sebelum ya. Ya bisa sih ya abis itu. sirup ya. Haus ya. Harus ya. Hampir nyambung nih. Jadi ya kalau saya pribadi sih saranin kalau mau curhat dinginkan isi kepala dulu. Setelah dingin baru difilter mana nih yang sebenarnya bisa untuk dicurhatin untuk cari solusi gitu. Bahkan ada juga kan yang sekarang orang memilih tidak ke orang, udah psikolog, teman bicara gimana, tapi ke AI. Ya kan? Ya karena ternyata lebih reasonable. Saran-sarannya itu ternyata lebih masuk akal buat hidupnya gitu sih. Jadi sebenarnya yang orang itu siapa dong? Oh iya ya, jadi mikir ya. Iya, jadi mikir orang siapa. Jadi sebenarnya kalau milih tempat, apakah berarti setiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau misalnya disaranin lebih baik kemana dulu nih gitu. Apakah memang dibalik lagi kan kita kadang nggak tahu nih kebutuhannya kita tuh sebenarnya pada orang atau sebenarnya pada suatu aplikasi lah gitu. Cari taunya apakah memang harus coba-coba terlebih dahulu atau sebenarnya ada wadah yang tepat kayak misalnya keluarga itu menjadi sosok yang tepatkah juga untuk menjadi sarana untuk pertama kali kalau misalnya kita nggak tahu nih mau cerita kemana dulu gitu. Oke. Jadi memang yang paling dekat sama kita kan memang keluarga ya mungkin, tapi tidak semua orang bisa curhat dengan keluarga kan mungkin tergantung lingkungan keluarganya. Kalau misalnya broken home susah juga untuk bercerita gitu. Konteksnya kalau kita mau curhatin keluarga terus curhatnya sama keluarga. Oh iya bener. Gimana ngomongin itu? Marah di mana? Bermasalahnya sama. Ya kita pendengar ya. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya memang memungkinkan untuk curhat sama keluarga ya silahkan curhat dengan keluarga. Tapi kalau misalnya itu kayak diceritain tadi, masalahnya sama keluarga, curhatnya sama keluarga, berantem keluarga. Cari ChatGPT bisa juga kan suatu ya memang kita nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu, tergantung ya kalau dibilang coba-coba kita lebih yang mana nyaman. Oke. Karena setiap individu beda-beda gitu. Mungkin saya nyamannya sama AI, nyamannya sama gayung lope-lope. Gimana? Tapi kalau
pengalaman nih dari kakak-kakak gini ya, pernah nggak sih punya pengalaman dapat curhatan teraneh? Curhatan teraneh. Aha. Kayak random, kayak unik atau kayak nggak kepikiran loh dia bos. Ternyata kayak gitu. Kayak Sejauh ini aman-aman aja ya, belum ada yang belum aneh. berharap ya. Masalahnya gitu-gitu aja sih. Ya, salahnya itu Ya, aja. emang, nah kalau yang gitu-gitu kita Ya. tanya nih, pernah curhatan yang paling banyak nih dihadapi sama perempuan lah misalnya, gitu. Apa tuh yang paling sering dicurhatin? Oh, tergantung konteksnya perempuannya apa dulu nih. Kalau misalnya perempuan Bali itu paling curhatnya apa? Beban tenang. Lainannya kapan? Gimana nih Udah beli caranya? buah belum? Nah, itu biasanya. Terus kalau Diskon nggak, gitu ya? nah gitu sih kalau sama tentang keluarga biasanya, terus anak biasanya ini gimana nih anak nggak mau makan gimana nih caranya gitu. Ada ide nggak? Gitu sih biasanya kalau tentang perempuan Tapi ya. sebenarnya kalau pengalaman kakak sendiri antara perempuan dan juga laki-laki itu sebenarnya fase curhatnya tuh sama kah atau berbeda? Kayak misalnya kayak tadi kalau perempuan ngomongin soal Banten, apakah laki-laki juga ada yang berpikir soal seputaran Banten dan Banjar mungkin gitu? Atau pernah dicurhatin sama laki-laki? Balik ya. Kebetulan belum pernah. Belum pernah ya? Kalau misalnya kita lihat ininya ya konteksnya. Kalau misalnya sama tetangga, sama saudara, keluarga, paling ya itu masalah Banten dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di Bali Sruti sendiri kan kita ada program juga di komunitas, kita juga ada sekolah perempuan namanya. Jadi sekolah perempuan itu kadang-kadang ada yang bercerita tentang masalah KDRT, masalah yang terjadi di rumah tangga gitu. Kebetulan juga di sekolah perempuan itu ada pos pengaduan. Nah, di sana menerima juga aduan-aduan dari masyarakat, dari mulai masalah dipukul suami, dari masalah dengan tetangga, dengan keluarga sendiri, anak dan lain sebagainya gitu juga. Tua. Iya, menantu. Tapi kalau tantangan terbesar seorang perempuan tuh apa sih, Kak? Nah, ini menarik banget ya. Apa nih konteksnya? Tantangan apa nih? Konteksnya dalam lingkungan misalnya, apakah sebenarnya ada stereotip, kayak balik lagi stereotip, dan yang pernah aku pelajarin perempuan tuh sering banget punya peran ganda gitu. Itu juga menarik kan kalau untuk dikasih tahu juga. Sebenarnya udah bukan ganda lagi ya, kayak multiple, multi banyak peran banget ya. multi peran. Jadi tapi sebenarnya ya kalau setelah dijalani itu tuh nggak seberat yang dikatakan dikeluarkan. Perempuan tuh harus punya peran reproduktif, menghasilkan keturunan, harus punya peran ekonomi juga sekarang, ikut menyokong kehidupannya keluarga gitu, sama ikut menjaga keseimbangan adat istiadat budaya gitu kan, udah ini aja ya, keseimbangan budaya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau setelah dijalani itu nggak seberat itu gitu. Cuman orang kadang ngelihatnya itu gimana ya, aduh gimana sih kalau perempuan Bali ini cara mereka untuk mengatur 24 jamnya itu kalau dijalani dan emang disiapkan sebenarnya sih nggak sesusah itu gitu. Tapi kalau misalnya ada juga banyak kan perempuan yang mengalami culture shock. Karena meskipun kita sesama misalnya nih konteksnya perempuan Bali nih, sesama perempuan Bali menikah masih dalam menjadi perempuan Bali, itu bisa culture shock karena setiap kabupaten beda lagi wilayahnya gitu, beban tenangnya apa gitu sih. Kalau berkaitan dengan hal itu sebenarnya nggak seserem itu sih. Nggak seserem itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari bayang-bayang pekerjaan, misalnya kayak wanita Bali gitu, kok orang juga akhirnya berpikir memang kalau laki-laki Bali itu nggak seberat perempuan Bali. Nah itu tuh gimana sih? Karena kalau misalnya di konten aku lebih banyak gini, perempuan Bali itu kayak emang kebanyakan ya perempuan itu passionate, dia nyiapin ini, yang cowok tinggal ngasih sih sama ngasih dana kayak gitu. Nah sebenarnya kayak gimana sih antara cewek dan juga cowok nih? Jadi mungkin lebih ke budaya ya, jadi adanya budaya patriarki juga yang akhirnya mempengaruhi. Jadi patriarki banget. Iya, jadi memang perempuan dianggap harus bisa semuanya gitu. Jadi harus ngomong anak bisa, cari uang bisa, beban tenang bisa, dan lain sebagainya harus bisa gitu. Tapi bukan berarti laki-laki itu tidak berperan. Seharusnya memang kalau misalnya yang mau lepas dari si patriarki ini, dia akan berbagi tugas, berbagi peran. Cuman kalau misalnya masih, itu kerjaan perempuan nih, itu tanggung jawab perempuan, nah itu yang menyebabkan perempuan ini yang sangat ganda bebannya gitu dari laki-laki. I see. Berarti ini berpengaruh juga dong sama yang namanya
istilahnya equality gender, asik. Gender equality. Tapi sebenarnya kalau gender equality itu Kak Ninda dan juga Krita ini ada kaitan nggak sih sama equality right dan lain sebagainya? Atau sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan equality gender itu tadi? Oke, kalau ya kesetaraan gender ya. Kalau kesetaraan gender, simpelnya menurut saya adalah sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan yang akhirnya membuat keduanya itu merasa sama-sama adil, gitu. Jadi akan tidak adil kalau akan tidak menjadi sebuah kesetaraan kalau misalnya itu hanya keputusan atau kesepakatan sepihak gitu. Dan kalau kesetaraan gender ini menurut saya itu hak dan kewajiban itu setara gitu. Setara itu kalau saya agak kurang gimana dengan kata sama ya, karena pasti ada konteks yang berbeda. Tapi sepanjang setara itu sepakat gitu bahwa keduanya itu merasa oke, saya merasa cukup deal dengan ini dan ini juga cukup adil. Itu sih kesetaraan gender, hak dan kewajiban. Apalagi kalau di rumah ya, kesetaraan gender misalnya yang satu laki-laki memasak, yang perempuannya kerja atau perempuannya yang memasak laki-lakinya kerja, tidak ada yang salah dengan itu gitu kan. Sepanjang keduanya sepakat untuk siapa berada di ruang domestik ataupun di ruang publik gitu. Kayak ini nih misalnya pas satpam mau buka gerbang, itu kan sebenarnya gerbangnya 100%. Yang penting kan intinya gerbangnya kebuka ya. Gerbangnya 100%? Iya, kalau mau buka itu 100%. Kalau misalnya Mira bantu 40%, Pak Satpam 60% kan nggak apa-apa, yang penting itu kebuka 100% dan kita sepakat kayak gitu ya. Iya. Gimana ya? Buka gerbang 100%. Kalau buka gerbang, kalau gerbangnya dibuka penuh itu kan 100% harus tuh. Ya, udah. Abis itu Pak Satpam nih 60%, aku nih 40%. Kan nggak apa-apa kan, aku lebih sedikit daripada Pak Satpam, yang penting kita sepakat kan? Iya. Ya udah. Kalau aku nggak sepakat berarti itu nggak equality gitu ya? Iya, rasanya itu tidak adil. Yang satu merasa terbebani, yang satu ternyata tidak mengambil peran lebih, ya itu itu non equality jadi. Iya. Oke, jadi sebenarnya konteksnya adalah equality itu baik lagi kesepakatan dari setiap masing-masing pihak gitu Iya, ya. betul. Jadi bukan berarti stereotip yang berlaku di masyarakat kayak perempuan udah pasti harus domestik, terus yang laki-laki harus jadi kepala keluarga. Jadi itu adalah hanya peranan dari masyarakat aja gitu ya. Iya, itu peranan yang dikonstruksi, yang dibuat oleh masyarakat sendiri, yang membentuk seperti itu. Gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau curhat juga nggak apa-apa ya. Kalau yang satu nggak terbebani atau yang satu dibebani. Kan kesepakatan. Nggak tahu nih Pak Satpam dari tadi dicurhatin, saya curiga soalnya Merasa terbebani. Satpam tuh merasa Iya, aku nggak beban kalau dapat gini ya, dapat per jamnya. Gini juga Tiba-tiba nih jadi psikolog. Lanjut. Tapi apa jangan-jangan Pak Satpam ternyata beneran psikolog? Iya kan gelarku ada SPSI. Oh, jadi sebenarnya gimana? Mind blowing nih. Nah, gini. Kan kalau kesetaraan gender ini sebenarnya kalau aku pribadi lah adalah istilah yang aku paham itu setelah udah agak besar. Jadi waktu aku masih anak-anak tuh aku nggak ngerti. Pokoknya kalau udah yang nyapu itu tugas mamaku. Padahal juga maksudnya kalau mamaku lagi capek atau sakit atau gimana, ayah tuh bisa bantu. Tapi sudah kadung seperti itu. Sebenarnya itu tuh harus memang dipelajari atau sebenarnya lingkungan yang harus mengenalkan apa kayak gimana sebenarnya, karena kan kalau misalnya sampai gede itu impactful juga ya untuk kita melihat bagaimana kita punya hubungan satu sama lain. Jadi kayak balik lagi kita belajar equality gender gitu ya. Apakah sebenarnya belajarnya dari mana? Apakah dari rumah, dari sekolah, atau mungkin dari tweet Twitter yang ada viral-viral? Bisa juga. Ya kalau menurut aku sendiri ya, jadi kan kita belajar sesuatu memang dari lingkungan yang terdekat ya. Terdekat itu apa? Rumah gitu. Jadi kesetaraan gender itu mungkin kalau dilihat dari budaya yang patriarki itu yang sudah orang-orang sudah berakar, itu memang kita sulit merubahnya. Tapi kita bisa untuk membuat perubahan dari keluarga kita, dari rumah, dari suami, dari anak gitu. Kita tidak bisa merubah hal yang sudah lewat. Kita lakukan perubahan sedini mungkin yang dari hal terkecil dari rumah. Untuk masa depannya gemilang. Indonesia emas 2045. Iya, dari rumah. Iya, mungkin kalau Kak Adinda ada tambahan nggak sih? Oh iya, sebenarnya. Adinda.
Iya, orang kadang salah sebut kalau nama saya Andani. Andani, Andini. Dia salah, dia yang keras nih ketawanya. Andani. Siapa itu? Adinda. Samanya yang bilang ingat lagi. Aduh, Oke, jadi catat ada di sini Mak. Aduh, mohon maaf ya. Ya. Lanjut. tambahannya ya mungkin ya bener banget. Sebenarnya perubahan itu dimulai dari kita. Tapi susah banget untuk ngajarin orang-orang yang sudah mindsetnya itu berakar kuat, terutama kalangan yang mungkin sudah generasinya agak ke atas. Itu sebenarnya bisa dimulai dari kita yang muda-muda. Kalau saya saranin sih ya, buat orang-orang yang belum nikah, itu penting banget keduanya laki-laki perempuan itu untuk menyamakan persepsi tentang tuh, apalagi kalau udah serius. Apa istilahnya chatting ya? Iya. Pendidikan pranikah tuh ya? Iya, pendidikan pranikah. Yang kayak calon gitu. pengantin. Ini udah tahu ya, udah siap kah? SPS. SPS. Plot twist sekali ya satu. I see, gitu sih. Jadi bisa dimulai dari yang belum, yang masih dalam masa pacaran tuh harus sudah lihat sebenarnya dia mindsetnya kesetaraan atau enggak sih, gitu. Apalagi kalau udah mau nikah itu persiapan. Dan buat yang udah nikah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu bisa dimulai dari diri kita, apalagi kita bisa ngajarin ke anak-anak. Dia dilihat langsung, itu kan yang praktek yang utama kan, melalui dilihat langsung. Oke, kenapa? Jadi belajar. Iya. Kayak tidak nyaman duduknya. Ada sesuatu dan layak. Gitu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi kita belajarnya nggak mesti jauh-jauh ya, dari lingkungan sekitar juga. Kalau misalnya keluarga mungkin tidak mendapat dari keluarga, sebenarnya dari teman-teman sekitar juga bisa kita pelajari itu ya untuk kesetaraan. Atau mungkin dari Balis Ruti gitu ya. Iya dong, ya kan? Iya. Bisa Kalau lihat. Balis Ruti sering ngajar sharing-sharing gitu juga nggak sih ke mana-mana aja atau gimana? Oh, jadi kita merambah dunia online dan offline. Gitu. Jadi kalau di online bisa lihat sosmed kita, di Instagram kita @balisruti_. Lupa saya. Balisruti dan pasar ya. Dipertanyakan nih Balis Rutinya. Ya maaf ya. Nanti bisa dicek di sini, bisa dicek di sini. Gitu. Baik editor, tolong ya. Terus kalau secara offline juga kita sering sharing ke sekolah, ke SMA, di SMP juga kita memberikan edukasi tentang kesetaraan gender. Kita juga ada yang tadi saya sampaikan, kita ada komunitas sekolah perempuan namanya di Desa Daupri Kangin dan Daupri Kaje. Di sana kita juga memberikan edukasi tentang kesetaraan gender. Oke, jadi sebenarnya Balis Ruti juga memiliki peran ya untuk membagikan yang namanya kesetaraan gender gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau belajar dari rumah nih, ada nggak sih cara-cara tertentu atau cara-cara yang paten Trik-trik banget gitu untuk memberikan edukasi seputar dari gender equality, kesetaraan gender. Biar terkesan seru aja. Biar metaksu gitu ya. Ngomongnya harus. Mari saya jawab dengan metaksu. Jadi kalau di rumah itu, sebenarnya kalau di rumah itu balik lagi ya, contoh yang paling utama adalah siapa ya orang di rumah itu. Itulah yang bisa memberikan. Kalau contoh nyata dari perilaku, tapi kalau di rumah kan kita bisa belajar, maksudnya belajar sendiri, belajar dari sosial media yang kita ini, website terpercaya tentunya. Gitu, jadi mantep banget jawabannya. Oke. Jadi kalau di rumah itu ya memang siapa yang kita figurnya itu adalah itu sebenarnya yang terpenting menjadi contoh. Makanya kalau misalnya udah nikah nih, kita harus bisa menjadi contoh. Iya, denger itu. Dengar itu siapa? Oh ini. Dengar itu untuk kita ya. Jadi Terus tiba-tiba pas satpam ngajak cewek nanti ya. calon istri. Nanti ke siap berarti. nanti ke KUA dulu, belajar dulu di sana. Iya, gitu. di Balis Ruti. Kelas perempuan ini maksudnya gimana nih? Aku sebagai perempuan, kelas perempuan sebelum nikah gitu. Apa gimana? Cantin itu kan di ini ya. Iya, di KUA. KUA. Oh, itu program. Ada program Beda. pemerintah juga. Tapi kalau sekolah perempuan ini Kalau sekolah perempuan itu kebetulan memang ada program dari Balis Ruti, kita membentuk organisasi di komunitas. Jadi kita di sana memberikan edukasi tentang kesetaraan gender, tentang kepemimpinan perempuan dan UMKM gitu. Jadi memang khusus untuk desa itu gitu. Tapi kalau untuk Balis Ruti sendiri kita juga kan bisa dilihat di sosmed kita. Kita juga ada edukasi terkait kesetaraan gender dan lain-lain gitu.
Kalau tentang peran di keluarga ya, kalau menurut saya tadi menambahkan yang disampaikan sama Kak Andani, itu kita selain kita melihat figur, kita juga harus komunikasi, diskusi gitu. Jadi penting untuk kita ngomong juga sama pasangan, diskusi dengan pasangan. Kalau kamu mengambil peran ini, aku ini gitu. Jadi kembali lagi kita harus sepakat gitu. Diskusi itu sangat penting, komunikasi itu penting karena kadang-kadang hal-hal yang kecil kalau komunikasinya kurang bagus, jadinya kacau. Iya. Mungkin ini juga berpengaruh juga sama anak-anak ya. Kadang kita juga tidak menyetarakan anak-anak kita untuk berdiskusi kayak gitu lah. Benar. Aku jadi narasumber aja ya. Kita dengerin dia aja ya. Jadi apa ya? Saya berpikir mungkin bukan kesalahan ya, kekurangan yang perlu ditambahkan adalah ketika anak-anak dilibatkan untuk dalam suatu hal kayak gitu ya. Misalnya ada something yang perlu dibicarakan, anak-anak kan suka maksudnya didiemin, nggak diceritain. Padahal anak-anak kepo juga nih harusnya kayak gimana gitu kan. Suka kepo, tapi Kak ada tuh hitungan gitu. Cenit, gak usah ikut. Jadi di sana ada peranan ngerasa si anak-anak jadi nggak setara di sana gitu ya. Dikasih ruang ya untuk lebih tahu, untuk terlibat. Iya. Emang kamu mau libatin apa? Metulungan? Bukan, kayak kan anak kecil suka ikut ibunya terjun tuh, kan ada jajan-jajan atau apa, nah itu kan kita biasanya dibatasi gitu. Padahal ya ingin tahu, ingin belajar kayak gitu. Sebenarnya banyak ya, media juga udah banyak sekarang ya. Jadi kalau mau belajar setara aja bisa di mana aja dan kapan saja. Wah, Tapi kalau Bali Seruti ada nggak sih kegiatan rutin yang sebenarnya dilakukan untuk edukasi seputaran dari kesetaraan ini? Oh, ada banget. Jadi kita itu memang selain kegiatan aktivisme konvensional di lapangan, kita juga aktivisme digital kan. Nah, keduanya itu rutin. Keduanya harus kita berjalan dengan rutin, dan aktivisme konvensional yang di lapangan itu biasanya kita tuangkan ke digital. Nah, itu edukasi di lapangan kita tuangkan ke digital, jadinya kan edukasi di digital. Tapi kalau untuk melihat aktivitasnya sendiri, memang kita ada secara rutin, misalnya sekolah perempuan, kita yang mendampingi. Kalau di bagian medsosnya saya, misalnya itu harus setiap hari harus ada edukasi yang dikeluarkan. Apa nilai yang di-hype? Kekerasan seksual, oke kita angkat. Child grooming, oke kita angkat. Itu jadi itu istilahnya untuk membawa edukasi ini dekat kepada masyarakat. Child grooming kok bahas gini? Oh iya, ternyata ada artis yang baru-baru ini. Oh iya ya benar. Oh jadi jadi drakor yang viral. Jadi dengan viral memanfaatkan viral itu penting untuk edukasi agar masyarakat menjadi relate dengan aware dengan masalah itu. Jadi itu sih biasanya. Tapi orang-orang tuh lebih banyak suka yang kayak gimana sih? Maksudnya seneng yang tetap didatangin secara langsung, apa dibuatin konten-konten yang agak-agak viral, atau dibuatin joget velocity habis itu diisi kata-kata, atau gimana sebenarnya? Kalau ngomongin suka yang mana kan tergantung generasinya ya. Kalau generasi kita mungkin kita sama kan. Bener sama. Aku alpha. Oh iya. Aku beta baru tahun ini lahir. Jadi kan tergantung generasi masing-masing. Ada yang memang suka didatengin, kita ngobrol bareng-bareng, sharing kayak gini gitu. Ada juga yang lihat sambil joget-joget. Ini ada tentang kesetaraan gender tapi sambil joget gitu. Jadi kita berusaha untuk menjangkau semua generasi gitu. Jadi ada yang joget-jogetnya sih enggak ya. Tapi ada yang di sosmed, jadi ada juga yang di komunitas itu. Mungkin nanti bisa kita masukkan yang joget-joget mungkin. Nanti kita joget-joget bareng ya. Boleh. Aku mau tanya, kalau di Bali sendiri yang paling seksis itu apa sih isu tentang keperempuanan? Bahasanya agak gini ya. Aku suka kejut sendiri sama bibirku sendiri. Kalau di Bali, seperti halnya dengan laporan yang terjadi di Bali, yang paling utama itu isu perempuan adalah KDRT. Itu menjadi isu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual. Perkawinan anak juga jangan salah loh. Bahkan di pelosok-pelosok Bali itu banyak banget perkawinan anak. Masih aja itu kenapa ya? Karena kan gini, biasanya pernikahan usia anak tuh selain dia sama-sama anak, ada yang sengaja dengan
laki-laki yang lebih dewasa atau bahkan laki-laki grooming sudah ya. beristri. Takut. Dasar gayung lope. Anakku bercerita, anakku bertanya, kamu tidak melakukannya. Nyebut dia sendiri. Gimana tuh Kak? Ya, jadi kenapa ya? Jadi mungkin kalau ya isu yang lagi hangat sekarang kan child grooming gitu juga. Tapi ada juga yang dipengaruhi oleh budaya karena beberapa daerah di daerah Karangasem kebetulan juga ada budaya yang memang dia sudah punya pacar aja sepantaran umurnya udah nikah aja gitu. Dinikahin aja. Iya, karena itu terjadi karena ada faktor ekonomi, faktor budaya tadi seperti yang saya bilang juga ada yang menganggap kalau misalnya nih satu keluarga punya anak perempuan ya udah dinikahin aja, jadi keluarga itu akan bebas dari tanggung jawab pada si anak gitu. Gitu, jadi bukan berarti di Bali sudah bebas, masih ada. Masih ada. Masih sering digalakan ya untuk hal itu. Tapi gimana sih caranya kita nih sebagai generasi muda untuk bisa nih menghilangkan atau meminimalisir lah istilahnya minimal. Kalau hilang 100% ya susah juga ya. Meminimalisir hal ini tidak terjadi dan kita bisa menerapkan kesetaraan gender itu lebih efisien lah istilahnya. Oke, sebenarnya kalau betul banget kalau menghilangkan itu susah. Yang bisa kita lakukan itu mindsetnya yang kita Kentung ubah. dia ya. Kaget loh. Jadi perubahan mindset. Gimana cara meluaskan mindset kesetaraan? Sebenarnya mulai dari kita banget. Asik. Mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri udah sadar tentang mindset kesetaraan itu, otomatis kita bisa menerapkannya juga pasangan kita kah, ke orang lain gitu. Jadi kebetulan yang bertanya misalnya Kak Yogi ya. Iya betul. Kak Yogi Kenal ya? Iya, Pak Satpam. Panggil Pak Satpam. saya Satpam. Satpam SPS. Oh, Satpam. Iya, hebat ya. Ya ampun, Di sampai episode lupa. ini gelarnya SPSI. Hebat ya Satpam di SRRI. Iya. Pak Satpam. Jadi mulai dari Pak Satpam. Jadi nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak adil gitu. Mulai dari mindsetnya Pak Satpam diperbaiki dulu, baru Kayak susah ya. ya Udah ketemu berantakan. Kayak susah ya. jadi gitu. Mulai dari kita sendiri untuk bisa spread ke masyarakat. Oke, disebarluaskan ya. Yeay, terima kasih Kak Anda nih. Terus kalau dari Kak Tirta sendiri gimana? Langsung mungkin nggak jauh beda ya, semua berasal dari keluarga gitu. Jadi kita juga harus seperti yang disampaikan Yogi tadi, benar kita harus diskusi melibatkan anak-anak juga, walaupun mereka kita diskusi dengan sederhana. Kan banyak nih anak-anak yang ternyata sudah dari kecil sudah dibedakan, yang perempuan disuruh bantu ibunya, yang laki-laki biarin silakan main gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil aja gitu. Anak laki-laki dan perempuan sama tugasnya, harus ada yang bisa nyapu juga, harus ada yang bisa ngepel juga gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan gitu. Mungkin dari hal yang kecil gitu. Yang beda. Apa tuh? Laki-laki tidak bisa melahirkan. Menstruasi juga banyak. Banyak. Iya. Hanya perannya Perannya jangan ya. lupa. Oke. Gitu ya. Wah, kita dapat banyak gini ya dari kakak-kakak, banyak ilmu. Ya. Banyak Kita juga kesetaraan. dari SPSI. Kemarin itu gelar palsu ya. Ya, gelar palsu Bisa dikasih piagam lu sama Bali Seruti. SPSI sepak bola Indonesia. Jadi terima kasih udah main-main ke sini. Ini abis ini sebenarnya mau lanjut kemana sih? Kita mau lanjut menyebarkan informasi ke Berarti masyarakat. main ke Pro 1 berarti ya. Iya. Ke satu, ke Pro 2, ke Pro 4. Nah, dari itu sekarang giliran saya mau curhat dulu. Saya mau curhat ke Capsta nih, kayaknya perlu ada sapam perempuan biar bening-bening dikit.